Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Damai di Tengah Cobaan. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan sampai akhir, bagaimana AI akan berdiskusi serta menyanyikan lagu pujian indah yang khusus dibuat untuk topik ini. Ini semua akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Malam ini, kita akan merenungkan tentang damai yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah cobaan dan kesulitan yang kita hadapi. Firman Tuhan penuh dengan janji-janji tentang damai yang melebihi akal manusia, dan kita akan melihat beberapa ayat yang menguatkan hati kita dalam mempercayai janji-janji tersebut. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berbicara kepada para murid-Nya, "Di dunia ini kamu akan mengalami penderitaan, tetapi bersukacitalah, aku telah mengalahkan dunia." Meskipun kita akan menghadapi cobaan dan penderitaan di dunia ini, kita dapat bersukacita karena Kristus telah mengalahkan dunia. Dalam Dia, kita dapat menemukan damai yang sejati. Roma 8 ayat 28 mengatakan, "Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun cobaan mungkin terasa berat, Allah selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini adalah sumber penghiburan dan damai bagi jiwa kita. Salah satu ayat yang paling sering dikutip dalam konteks damai di tengah cobaan adalah Filipi 4 ayat 6-7, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ayat ini mengajarkan bahwa dengan membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa, kita dapat merasakan damai yang melebihi akal manusia. Dalam waktu-waktu sulit seperti ini, marilah kita menguatkan iman kita dalam firman Tuhan dan meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya padanya. Biarlah damai Allah, yang melebihi segala pemahaman, menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Hai Mary, malam ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menemukan damai di tengah-tengah cobaan. Bagi Mary, apa arti damai dalam konteks cobaan? Bagi saya, damai di tengah cobaan adalah ketenangan batin yang diberikan oleh Tuhan, yang membuat kita tetap teguh dan percaya bahwa Dia selalu bersama kita, meskipun kita menghadapi kesulitan. Saya setuju. Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, "Di dunia ini kamu akan mengalami penderitaan, tetapi bersukacitalah, aku telah mengalahkan dunia." Firman ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita akan menghadapi cobaan, kita dapat bersukacita karena Kristus telah mengalahkan dunia. Ya, dan dalam Filipi 4 ayat 6-7, kita diajarkan untuk membawa segala kekhawatiran kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Allah berjanji bahwa damai-Nya, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Bagaimana cara kita bisa menemukan damai di tengah-tengah cobaan sehari-hari? Salah satu cara adalah dengan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, bacaan Alkitab, dan persekutuan dengan sesama percaya. Hal ini akan memperkuat iman kita dan membawa ketenangan dalam hati kita. Benar sekali. Dalam waktu-waktu sulit, kita juga bisa mencari dukungan dari sesama percaya dan membagikan beban kita. Galatia 6 ayat 2 mengajarkan kita untuk saling memikul beban, sehingga kita dapat saling menopang dan memberikan dukungan di saat-saat sulit. Mari kita juga mengingat bahwa cobaan yang kita alami adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuk karakter kita. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4, kita diajarkan untuk bersukacita dalam cobaan, karena cobaan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan membawa kita kepada kesempurnaan. Terima kasih atas diskusi yang sangat bermakna ini. Mari kita terus memperkuat iman kita dalam firman Tuhan, sehingga kita dapat menemukan damai di tengah-tengah cobaan dan menjadi saksi-saksi yang hidup akan kasih dan kekuatan-Nya di dunia ini. Sekarang saatnya kita memanjatkan doa pada Tuhan yang Maha Penyayang. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, di akhir renungan malam ini, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan hati kami tentang damai di tengah-tengah cobaan. Engkau adalah sumber kekuatan dan ketenangan bagi kami dalam setiap langkah hidup. Kami memohon agar Engkau terus menguatkan iman kami dalam firman-Mu yang penuh janji. Bimbinglah kami ya Tuhan,
agar kami dapat menjalani hidup ini dengan damai dan kepercayaan kepadamu, meskipun cobaan datang menghampiri. Biarlah damai-Mu yang melebihi segala pemahaman menjadi pelindung dan penghibur bagi kami di setiap langkah kami. Kami juga memohon agar Engkau memberkati semua saudara dan saudari kami yang sedang menghadapi cobaan dalam hidup mereka. Berikanlah mereka kekuatan untuk tetap percaya kepadamu dan merasakan damai-Mu yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai dan memberikan damai di tengah-tengah cobaan ini. Semoga firman-Mu terus menuntun dan menguatkan kami dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Di akhir renungan malam ini, marilah kita mendengarkan lagu pujian yang indah dengan judul "Damai di Tengah Cobaan", sambil kita menguatkan iman kita dalam firman Tuhan yang menjanjikan damai di tengah cobaan. Kita tidak perlu takut atau cemas, karena Tuhan selalu bersama kita. Biarlah damai Allah, yang melampaui segala pemahaman, mengisi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat menghadapi setiap cobaan dengan ketenangan dan kepercayaan kepadanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai dan memberikan damai di tengah-tengah cobaan ini. Marilah kita terus memperkuat iman kita dalam firman-Nya, sehingga kita dapat hidup dalam ketenangan dan kekuatan-Nya. Amin. Amin. Di saat badai menerpa, hatiku tetap teguh. Dalam doaku berserah kepadamu, oh Yesusku. Damai di tengah cobaan, Kau berikan kekuatan. Hadir-Mu menenangkan, dalam kasih-Mu aku tenang. Saat langkahku berat, Kau beri sinar terang. Dalam setiap perjuangan, Kau yang memegang tanganku. Damai di tengah cobaan, Kau berikan kekuatan. Hadir-Mu menenangkan, dalam kasih-Mu aku tenang. Kau telah janji setia, takkan tinggalkan hamba-Mu. Dalam setiap langkah, Kau bawa damai sejati. Damai di tengah cobaan, Kau berikan kekuatan. Hadir-Mu menenangkan, dalam kasih-Mu aku tenang. Kau telah janji setia, takkan tinggalkan hamba.